Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Firmansyah dan Dede Zauzah dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil PPT jurnal kita, yaitu tentang analisis perancangan sistem informasi administrasi data pribadi dan nilai mahasiswa di kampus swasta. Bentar belakang. Sistem informasi tentang prosedur administrasi mahasiswa membahas tentang data pribadi dan proses nilai. Proses administrasi di bidang pendidikan atau perguruan tinggi adalah salah satu faktor penting dari kegiatan organisasi. Penyajian informasi yang cepat dan tepat guna adalah hal utama yang harus diberikan oleh administrator. Dalam penanganan administrasi, terutama yang berhubungan dengan pelayanan terhadap mahasiswa, tentu memiliki beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketika mahasiswa ingin mengetahui kesesuaian data pribadi yang tercantum pada database kampus dengan data pribadi yang dimiliki mahasiswa, ataupun ketika mahasiswa ingin mengetahui informasi perkuliahan dan nilai yang didapatkan mahasiswa. Selanjutnya, tujuan dan pembuatan. Selanjutnya, tujuan dan pembuatan akan dijelaskan oleh Dede Siti Zauzah. Tujuan pembuatan jurnal ini ialah untuk universitas dan sivitas agar mempermudah pengurusan dan pengelolaan administrasi sehingga lebih efisien dan mahasiswa pun bisa dengan mudah mengetahui nilai yang didapat melalui sistem ini. Metode pengembangan sistem merupakan cara yang dilakukan untuk membuat sistem yang berjalan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall, di mana metode yang menggambarkan pendekatan sistematis serta berurutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Metode ini diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Winston Oish pada tahun 1970. Alasan penggunaan metode ini adalah karena sistem yang digunakan adalah sistem yang statis atau tidak mengalami perubahan format database setiap harinya, atau akan mengalami perubahan jika terdapat kebijakan baru yang dari panjang. Selanjutnya ada diagram metode waterfall yang digunakan. Seperti yang bisa dapat dilihat dari awal perancangan, yaitu mula-mula kita menerapkan kebijakan dan perencanaan sistem. Di sini kita merencanakan sistem yang akan dibuat serta kebijakan-kebijakannya mengikuti ketentuan dari universitas atau kampus yang terkait. Lalu ada analisis sistem. Setelah analisis sistem, lalu ada desain perencanaan sistem secara umum, yaitu kita mendesain sistem tersebut dalam secara kasarnya dulu gitu. Setelah itu kita mendesain lagi. Selanjutnya, ke tahap selanjutnya, desain perencanaan sistem secara terperinci. Nah, kita mendesain sistem ini secara terperinci gitu. Lanjut ya. Terus setelahnya ada seleksi sistem. Setelah seleksi sistem, ada implementasi penerapan sistem. Setelah dari analisis sistem sampai implementasi penerapan sistem merupakan pengembangan sistem. Setelah itu selesai, lalu ada verifikasi sistem. Ketika sistem sudah jadi atau selesai. Nah, ketika sistem sudah jadi atau selesai, maka sistem dapat diserahkan ke administrator atau sivitas administrator kampus
agar bisa dimanajemen oleh mereka gitu. Terus lanjut, hasil yang diharapkan. Mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui kesesuaian data pribadi yang tercantum pada database kampus, data pribadi yang dimiliki mahasiswa, dan ketika mahasiswa ingin mengetahui informasi perkuliahan dan nilai-nilai yang dapat didapatkan oleh mahasiswa, serta mempermudah aktivitas akademika selalu administrator untuk mengelola data dan administrasi kampus. Selanjutnya kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Dede Siti Djawalja. Ini kesimpulan dan berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang satu, sistem yang sudah terkomputerisasi belum tentu dapat memberikan kontribusi yang diinginkan apabila dalam penggunaan program sudah mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Dua, sistem administrasi di perguruan tinggi merupakan sistem yang tetap prima agar dapat mempermudah dalam kegiatan sehari-hari. Tiga, sistem penyimpanan dengan menggunakan database yang sebagai daftar dari arsip, terutama dalam hal pembuatan laporan rutin. 4. Program visual dapat dioperasikan lebih mudah oleh operator dibandingkan dengan program yang masih berbasis JAWS. 5. Program visual lebih bisa diandalkan hal pencarian data dalam waktu yang singkat, sehingga dapat mengefisiensikan kinerja dari bagian administrasi. Sekian presentasi jurnal dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.